kami itu juga punya kekuatan kan, dalam artian secara SDM kuantitas kita itu sudah punya ribuan kader aktif di Jawa Timur, alhamdulillah. Dan kalau secara kualitas insya Allah juga tidak bisa diragukan ya, karena memang ada temu ilmiah regional ini. Dalam artian temu ilmiah regional ini kan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa terbaik lah istilahnya, yang menjadi bagian daripada FOSE untuk kemudian sebagai media diskusi, terus perlombaan selain silaturahim ya. Terus kemudian nanti bisa memunculkan wacana publik yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadiqil Fahim. Saya warga ekonomi syariah. Di sini saya sebagai host di podcast Yaida. Yaida Febi Brilliant Choice. Ya, jadi kita ini kedatangan tamu spesial, yaitu Koordinator Regional Jawa Timur, yaitu Aliful Mukhlis. Beliau adalah koordinator regional yang mana beliau ini berasal dari Madura, tepatnya di Sampang seperti itu. Ya, bisa perkenalan diri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliful Mukhlis. Saya berasal dari Sampang, Madura, dan saya kuliah di IAIN Madura. Dan alhamdulillah tahun ini saya diberikan amanah di FOSE Jatim sebagai koordinator regional. Lalu saya bertanya, apa sih itu FOSE? Oke, FOSE itu merupakan sebuah organisasi yang mengakomodir mahasiswa-mahasiswa pecinta ekonomi Islam yang tergabung dalam KC di setiap kampus masing-masing di seluruh Indonesia. Sampean itu kok bisa di sini sih? Emang ada acara apa kok bisa sampai sini? Dari Sampang kan, dari Madura itu. Saya nyampe di Banyuwangi ini bisa hadir ke sini itu karena di sini ada agenda temu ilmiah regional. Nah, tepatnya itu di kampus ini, di kampus Yaida Blok Agung Banyuwangi. Dan kebetulan penyelenggara Temilrek tahun ini, Temilrek FOSE Jatim, itu diselenggarakan oleh KC BEM FEBI Yaida. Jadi itu salah satu anggota ya dari FOSE Jatim itu. Ya, kebetulan mereka itu salah satu anggota dari kami. Apakah itu agenda setiap tahun atau ketika ingin mengadakan itu beraliansi atau bekerja sama sih sama FOSE? Kalau itu sebenarnya temu ilmiahnya itu setiap tahun, itu rutin insya Allah. Setiap tahun diadakan, cuman tuan rumahnya dari KC mana, dari kampus mana itu kondisional. Itu tergantung mandat daripada musyawarah regional di setiap tahunnya. Jadi itu ada pemilihan lah seperti itu. Ada pemilihan seperti itu. Temilrek kemarin itu di Yaida dihadiri oleh siapa saja sih? Alhamdulillah, kalau Temilrek kemarin itu pas pembukaan itu dihadiri oleh Bapak Rektor, terus ya jajaran Sivitas Akademika yang dari Yaida, Ketua Senat juga ya kemarin, dan juga alhamdulillah di tahun ini merupakan sejarah baru insya Allah, agenda FOSE pertama kali yang dihadiri oleh perwakilan Pemprov. Nah, kebetulan kemarin yang hadir itu Bapak Iwan selaku Biro Perekonomian di Jawa Timur. Lalu kayaknya kemarin tuh sempat dengar bahwasannya itu ada program apa sih yang mau dijalankan oleh FOSE itu? Itu bukan program kita ya, cuman dari sambutan Ibu Gubernur kita saat puncak harlah NU di Bangkalan itu. Beliau berencana untuk membangun Indonesia Islamic Science Park. Nah, itu kan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan sesuai dengan sambutan beliau juga bahwa
nanti ketika ada pertemuan OKI ya, organisasi konferensi Islam, maka dunia Islam itu akan berkiblat ke Indonesia dan khususnya ke Jawa Timur. Nah, itu kan sangat luar biasa sekali. Sehingga kami dari FUSE Jatim yang juga organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang ekonomi Islam, pecinta ekonomi Islam, tentu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dalam eh, rencana itu, dan lebih-lebih kami juga akan sangat berbahagia ketika dilibatkan dalam proses Pembangunan. ya pembangunan itu. Nanti kita bagian apa, terus kalau nanti misalkan sudah jadi Indonesia Islamic Science Park itu kan nanti pasti membutuhkan banyak hal, mulai dari gagasan-gagasan, terus apa namanya masukan-masukan inovasi apa yang akan dilaksanakan di program tersebut. Nanti kan kita bisa kolaborasi bersama. Kedua, ini juga apa namanya bagian daripada upaya pemerintah ya, kayak mau membangun kawasan industri halal di Iya. Sidoarjo insya Allah. Nah, itu kan sangat luar biasa sekali, sehingga harapannya adanya kawasan industri halal itu kan diyakini mampu mengoptimalkan dan menghasilkan produk-produk halal yang berkualitas, dan kawasan industri halal itu juga bisa dimanfaatkan oleh UKM dan IKM di Indonesia ini, sehingga nanti ketika itu terlaksana dan bisa optimal, maka hasil-hasil dari kawasan industri halal itu, hasil-hasil apa namanya programnya bisa menghasilkan produk halal yang lebih berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi produk halal baik di dalam negeri maupun produk halal di dunia, kebutuhan produk halal di dunia begitu. Maksudnya kami itu bukan bermaksud mau proyek, enggak, tapi lebih kepada bagaimana kita itu bersinergi antara FUSE Jawa Timur dengan pemerintah provinsi. Karena memang penting sekali adanya sinergi yang seperti ini. Karena saya yakin juga pemerintah provinsi juga membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai semangat yang luar biasa untuk pengembangan ekonomi syariah yang ada di Jawa Timur. Nah, makanya kami FUSE Jatim ini apa namanya optimis lah bisa dijadikan sebagai kekuatan baru oleh pemerintah provinsi, karena memang kami juga sesuai ya, selaras dengan visi dan misi kami yang juga bagian daripada mahasiswa pecinta ekonomi syariah. Yang kedua, kami itu juga punya kekuatan kan, dalam artian secara SDM kuantitas kita itu sudah punya ribuan kader aktif di Jawa Timur alhamdulillah. Dan kalau secara kualitas insya Allah juga tidak bisa diragukan ya, karena memang apa namanya ya, contohnya kayak ada temu ilmiah regional ini, dalam artian temu ilmiah regional ini kan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa terbaik lah istilahnya yang menjadi bagian daripada FUSE untuk kemudian sebagai media diskusi, terus perlombaan selain silaturahim ya. Terus kemudian nanti bisa memunculkan wacana publik yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pertumbuhan ekonomi begitu, sehingga insya Allah secara kuantitas dan kualitas FUSE Jawa Timur ini juga tidak bisa diragukan, sehingga itu bisa dijadikan sebagai partner lah oleh pemerintah provinsi untuk apa namanya pembangunan ekonomi syariah di Jawa Timur. Lalu untuk dari Temirrek itu ya, kayak semisal lomba bisnis plan, apa yang masuk ke juara itu nanti rancangan-rancangan yang bisnis plan itu nanti bisa dijalankan atau kayak gimana? Maksudnya hasilnya itu loh, ketika perlombaan kan otomatis kan punya hasil. Lah hasilnya itu seperti apa? Entah dari LKTI itu seperti apa? Oh iya ya. Kalau masalah tindak lanjutnya ya. Iya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Karena biar tidak hanya selesai di perlombaan, maka perlu adanya apa istilahnya? Hasil daripada karya-karya dari mahasiswa-mahasiswa itu. Cuman karena memang oke, kita boleh idealis, tapi kita kan perlu realistis juga. Nah, jadi dalam menjalankan bisnis plan itu kan kita perlu beberapa hal. Nah,
karena kita nggak mampu ya istilahnya untuk menjalankan itu, maka kita perlu yang namanya gandengan stakeholder. Nah, makanya itu masih kami proses, dan karena memang Fuse Jatim ini masih sangat muda ya usianya, jadi perlu proses untuk pengembangan kelembagaan ke sana begitu. Lalu selama antum di sini itu kesan dan pesan Temilrek di IAIDA itu seperti apa sih? Ya, kalau ini ya melanjut tadi ya. Nah, tetapi apa namanya, paling tidak kita itu bisa lah melatih kader-kader untuk mempunyai pikiran yang kreatif dan inovatif. Karena dengan adanya lomba-lomba seperti itu, hasil-hasil kreasi itu secara tidak langsung mendidik kader dan bisa membuat pikiran kader itu lebih terbuka. Nah, bisa belajar begitu. Nah, urusan tindak lanjut yang secara realistis, nah itu nanti masih kami proses begitu. Nah, kalau masalah kesan-kesan ya, masalah kesan-kesan ini alhamdulillah ya, Banyuwangi memberikan kesan yang sangat luar biasa, terutama Yaida ya. Dari teman-teman KSBM FEBI Yaida, secara kepanitiaan alhamdulillah mereka melayani dengan sangat baik dan sangat ramah, juga sangat semangat sekali, termasuk disupport oleh oleh kampus ya, dari jajaran dekan dan rektorat juga turun langsung kayaknya semuanya, alhamdulillah, dan mereka semuanya sangat terbuka dan welcome terhadap kami, sehingga kami merasa sangat senang berada di Yaida ini untuk pelaksanaan Temilrek. Terus pesannya untuk Temilrek di tahun depan atau kedepannya itu nanti kita bisa ke nasional atau apa gitu? Oke, untuk teman-teman yang entah mereka itu telah lolos ataupun yang belum bisa dapatkan juara itu seperti apa sih? Kalau pesan terkhusus untuk KSBM FEBI ya, nah jadi mudah-mudahan berharap ajang Temilrek ini mereka dijadikan tuan rumah bukan akhir ya dari sebuah perjuangan, tapi mudah-mudahan bisa dijadikan awal kebangkitan mereka, bisa lebih semangat lagi ke depannya dan bisa lebih loyal dan total terhadap Fuse. Karena apa? Karena nanti istilahnya karena mereka kan sudah terlibat dalam agenda Fuse, sehingga tahulah kayak gini budaya Fuse, kayak gini gambaran umum kegiatan di Fuse itu, dan mudah-mudahan nanti bisa menambah militansi daripada anggota-anggota Fuse yang ada di Yaida ini. Kedua, kalau khusus ke peserta ya, nah jadi sudah saya sampaikan, sudah saya sering katakan bahwa Temilrek ini bukan bukan hanya sebuah ajang perlombaan, tapi lebih kepada bagaimana kita itu belajar. Nah, jadi yang menang itu jangan selalu sombong ya, jangan merasa bangga diri dan berhenti berproses, tidak, jangan. Karena memang itu tidak ada apa-apanya, proses di luar sana itu masih banyak, dan beban moral mereka itu sangat besar. Karena memang harapan saya selaku koordinator regional Fuse Jatim itu, pemenang lomba Temilrek itu enggak hanya sebatas dia dinobatkan sebagai juara habis itu hilang, tetapi bagaimana nanti dia itu bisa bermanfaat minimal kepada ke Fuse lah, minimal itu. Kalau bisa ke masyarakat itu malah lebih baik, sehingga nanti kan bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan kepada kader-kader yang lain lah minimal. Kalau yang belum juara yang belum juara itu saya sangat bangga kepada mereka, sangat mengapresiasi. Kalau ada kegiatan Fuse ya silahkan diikuti saja gitu. Urusan juara dan tidaknya pasti ada waktunya. Yang penting kita istiqomah, bisa bisa terus semangat belajar. Insya Allah urusan meskipun gak juara secara formalitas ya, tetapi mereka sudah juara terhadap diri mereka sendiri, sehingga nanti apa yang didapat di Temilrek, pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin mereka belajar daripada teman-teman yang lain ya, cara presentasi, cara membuat karya, dan bagaimanapun itu pokoknya yang ada di Temilrek mereka bisa jadikan referensi untuk
mereka itu bisa berbenah diri ke depannya begitu. Cukup sekian dari podcast kami. Ini kami dari Yaida mohon maaf kepada seluruh peserta ya Pak, dari Bose juga. Saya dari Yaida meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dari teman-teman di Yaida melakukan kesalahan entah itu tutur kata ataupun tingkah laku. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyukseskan acara Temilrek Bose Jatim di Yaida. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.